Kepemimpinan leadership video 2. Hukum pengaruh. Ukuran sejati dari kepemimpinan adalah pengaruh. Jika Anda tidak punya pengaruh, Anda takkan pernah memimpin orang lain. Ilustrasi hukum pengaruh. Putri Diana, seorang guru taman kanak-kanak dari kalangan masyarakat biasa. Tahun 1981, Diana menangkap imajinasi dunia dengan menikah dengan Pangeran Charles. Diana menjadi orang yang paling banyak dibicarakan di dunia pada waktu itu. Awalnya ia kewalahan dengan status barunya, tapi akhirnya ia berhasil menyesuaikan diri dengan peran barunya. Ia segera menetapkan sasaran berupa melayani orang lain dan mengumpulkan dana amal. Selama prosesnya, ia membangun hubungan penting dengan para politikus, penyelenggara amal, penghibur, dan lainnya. Diana mengusik hati orang untuk beramal dalam riset AIDS, lepra, dan larangan menggunakan ranjau darat, dan berhasil menjadikan masalah tersebut agenda dunia. Awalnya Diana biasa berhubungan dengan orang penting karena gelarnya. Namun tahun 1996, setelah bercerai dan Diana kehilangan gelar, namun ia tidak pernah hilang dengan pengaruhnya. Bahkan setelah meninggal pun Diana masih mempengaruhi orang lain. Pemakaman disiarkan di TV dan radio, diterjemahkan dalam 40 bahasa. Dengan perkiraan jumlah total penonton 2,5 miliar orang, lebih 2 kali lipat dari orang yang menonton pernikahannya. Kepemimpinan bukanlah. Banyak berasumsi seorang yang punya posisi atau gelar mengesankan itu adalah pemimpin, walau terkadang itu benar. Namun untuk kepemimpinan, gelar dan posisi tidak banyak nilainya, karena itu hanya masalah waktu ketika masih dimandatkan. Kepemimpinan sejati hanya datang dari pengaruh dan tidak bisa dianugerahkan, ditunjuk, atau ditugaskan. 5 mitos tentang kepemimpinan. 1. Mitos manajemen. Hal yang salah, kepemimpinan membahas manajemen. Perbedaan kepemimpinan itu mempengaruhi orang lain sehingga menjadi pengikut. Manajemen itu memfokuskan pada sistem serta proses. Cara menguji seorang dapat memimpin ketimbang mengelola adalah memintanya menciptakan perubahan positif. Manajer dapat mengelola arahan tapi tidak dapat mengubahnya. Untuk menggerakkan orang ke arah baru, Anda membutuhkan pengaruh. 2. Mitos usahawan. Pengusaha memang berjiwa bisnis inovatif dan sukses, namun tidaklah menjadikan seorang pemimpin. Pengusaha bisa mempengaruhi orang lain untuk membeli produknya, tapi tidak untuk jadi pengikutnya. Mitos pengetahuan. Orang yang memiliki pengetahuan serta intelijensitas yang bisa jadi pemimpin yang baik itu kurang tepat. Pada akademisi dan ilmuwan yang punya IQ tinggi, kemampuan berpikir yang baik, namun kemampuan memimpinnya rendah. 4. Mitos pelopor. Untuk menjadi pemimpin, seorang bukan saja harus berada di depan, melainkan juga berhasil membuat orang mengikutinya di belakang dan menindaklanjuti visinya. 5. Mitos posisi. Bukan posisi yang menjadikan seseorang pemimpin, tapi kepemimpinanlah yang membuat posisi tersebut. Contohnya tahun 1994, di sebuah perusahaan Saatchi & Saatchi, investor institusional memaksa dewan direksi memecat direktur utamanya bernama Morris. Pemecatan mengakibatkan saham perusahaan anjlok. Itulah akibat hukum pengaruh. Walau Morris kehilangan posisinya, namun ia tetap menjadi pemimpin. Kepemimpinan tanpa pengungkit. Inti dari segala kuasa untuk mempengaruhi terletak pada kemampuan membuat orang lain berprestasi. Dalam militer, pemimpin punya pengungkit agar anggotanya patuh, yaitu sanksi disiplin. Dalam bisnis, bos memiliki pengungkit agar anggotanya patuh, yaitu gaji dan tunjangan. Namun dalam organisasi kemanusiaan yang para anggotanya adalah sukarelawan, pengungkitnya adalah pengaruh kepemimpinan. Karena anggotanya tidak bisa dipaksa, tapi jika pemimpin bisa membuat organisasi dan anggota berprestasi, inilah kepemimpinan yang murni baik. Terima kasih, ditunggu video selanjutnya.